dosis tadi 300, apakah dosis 175 gitu ya. Kemudian ini subjek number-nya nomor berapa gitu ya. Nomor 1 kah, nomor 5 kah, nomor 10 kah, misal kayak gitu. Yang kita tulis di sini. Kemudian observasinya kita buat tabel seperti ini. Ada observasi pada kulit dan bulu, kemudian mata, membran mukosa, respiratori, dan seterusnya, sampai responnya berupa kematian gitu ya. Kemudian kita amati di 30 menit pertama ini secara intensif gitu ya. Kenapa? Kenapa kira-kira kita harus amati secara intensif di 30 menit pertama? Karena bahan ujinya kan diberikan secara oral. Pada 30 menit pertama itu sudah mulai terjadi absorpsi gitu ya. Ketika obatnya atau bahan ujinya itu masuk ke sistemik, maka akan mulai menimbulkan efek toksik gitu ya. Nah, setelah 30 menit ini kita pantau secara intensif, berikutnya kita lihat secara berkala selama 4 jam. Nah, selama berkalanya ini kita tentukan mau kayak gimana. Kalau di saya ini gitu ya, itu kita mau observasi pada jam pertama, kemudian observasi lagi jam kedua, observasi lagi pada jam keempat gitu ya. Ini boleh bebas, nanti jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 gitu ya, atau setengah jam, 1 jam kayak gitu bebas gitu ya. Yang penting secara berkala selama 4 jam pertama ini harus dilakukan gitu ya. Oke, setelah ini nanti 24 jam diamati, 2 hari diamati, 3 hari, dan seterusnya sampai 14 hari gitu ya. Jadi ini kalau ada efek toksik, Mas dan Mbak bisa tandai pakai silang kah atau pakai centang kah gitu ya. Yang penting di bawahnya dikasih keterangan, silang itu tandanya apa, centang tandanya apa, misal kayak gitu ya. Supaya kalau yang lihat datanya atau yang olah datanya ini orang lain, atau yang entry datanya nanti untuk diolah itu orang lain, itu bisa paham gitu ya. Kemudian pengamatan berikutnya adalah gross patologi dan mikroskopi. Ini gross patologi dari organ jantung gitu ya. Kemudian mikroskopinya secara preparat histologi ini dibuat gitu ya, seperti ini. Kemudian berikutnya ini reportnya seperti ini gitu ya. Jadi kita kumpulkan data dari hewan uji secara individual dan summary datanya kita kumpulkan gitu ya. Kemudian kita analisis. Terus kita waktunya laporan gitu ya. Laporan itu isinya adalah test substance identification, vehicle gitu ya. Vehicle-nya yang digunakan apa kalau dilarutkan gitu ya. Kemudian eh, subjek ujinya apa? Apakah female rat, male rat gitu ya, female mice atau male mice gitu ya. Boleh. Tapi di sini harus ditulis tes animalnya apa. Kemudian tes condition itu adalah ruangannya seperti apa, kemudian dia makannya itu dijatah atau bebas, kemudian minumnya itu dijatah atau bebas, itu harus ditulis di sini gitu ya. Kemudian berikutnya hasil gitu ya. Hasil kan Mas dan Mbak belum dapat gitu ya. Kalau nanti buat protokol, nah ini hasilnya nanti didapat gitu ya. Kemudian diskusi dan interpretasi hasilnya seperti apa. Kemudian disimpulkan dari data dan pembahasan yang ada. Oke, berikutnya uji toksisitas subkronis. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, uji toksisitas subkronis ini ada 3. Tadi kan kita Badan POM itu mengambil dari OECD test gitu ya. Nah, untuk yang toxicity 28 hari dan 90 hari itu di OECD ada. Sedangkan yang 14 hari ini hanya ada di Perka Badan POM gitu ya. Nah, ini digunakan untuk memfasilitasi industri di dalam negeri gitu ya. Kalau obatnya hanya digunakan sampai 3 hari, yang ngapain harus uji sampai 28? Harganya jadi membengkak gitu ya, boros. Makanya difasilitasi sampai 14 hari saja boleh gitu ya.
Seperti itu. Kemudian untuk yang 28 hari itu pemakaian hingga 1 minggu gitu ya. Pemakaian di klinik gitu ya. Kemudian kalau yang 90 hari itu untuk bahan uji nanti yang mau digunakan di klinik itu 1 sampai 4 minggu. Oke, berikutnya ini mengenai subjek ujinya. Subjek ujinya ini bisa tikus, termencit 6 sampai 8 hari. Nah, ini minimal 10 hewan uji gitu ya. Di sini di apa? Di uji toksisitas kita harus mengikuti regulator gitu ya. Ini kalau kita hitung misal nih minimal 10 hewan uji kemudian 3 grup ditambah 2 grup satelit gitu ya. Kalau kita hitung berdasarkan apa? Penghitungan jumlah subjek uji gitu ya menggunakan rumus misal kayak gitu dapatnya akan lebih kecil dari ini per grupnya gitu ya. Nah, di sini kenapa ini ditentukan minimal 10 hewan uji gitu ya. Karena supaya kita bisa dapat eh, efek berbahaya di hewan yang mungkin itu membutuhkan ini ya, apa? Subjek yang banyak baru kelihatan muncul gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ditambahkan satelit group. Satelit group itu digunakan untuk gitu ya, untuk melihat apakah setelah si bahan ujinya dihentikan pemberiannya, baik itu yang 28 hari maupun yang 90 hari gitu ya, itu setelah dihentikan penggunaannya, apakah efek toksiknya atau efek sampingnya itu hilang gitu ya. Jadi diperlukan satelit group ini. Nah, ini reversibility observation on satellite group-nya ini 14 hari setelah last treatment untuk yang 28 hari, untuk yang 90 eh, uji toksitas ukurannya 90 hari gitu ya. Nah, ini aklimatisasi juga sama 7 hari. Berikutnya dosis dan grup. Minimal 3 different dose, kemudian high dose-nya itu memberikan efek toksik. Tapi maksimumnya cukup 1000 mg per kilogram per hari. Kemudian dosis menengahnya itu yang menyebabkan toksisitas yang ringan gitu ya. Kemudian low dose-nya itu tidak menyebabkan toksisitas itu ya. Tapi low dose ini harus lebih gede dibandingkan dosis farmakologinya berapa gitu ya. Di sini untuk memastikan bahwa si dosisnya ini itu memastikan bahwa obat yang diberikan hingga dosis segitu tuh aman gitu ya. Makanya dipakai dosis low dose-nya itu NOAEL. Kemudian ditambah satu kontrol, kontrol negatif ini ya, dan 2 satelit group. Satelit group ini terdiri dari satu kontrol dan satu dosis yang tinggi gitu ya. Oke, berikutnya observasinya sama seperti tadi dibuat sistematik gitu ya. Ini sistematik, dibuat tabel-tabel aja biar lebih gampang pengamatannya gitu ya. Kemudian observasinya ini dilakukan setiap hari. Bisa selama 28 atau eh, 90 hari tergantung tadi ujinya yang mau kita pakai yang mana. Kemudian berikutnya monitoring berat badan setiap 2 kali setiap minggunya. Kemudian berat badan ditimbang setiap hari gitu ya. Pakannya ditimbang setiap 2 hari supaya kita mendapatkan data pakannya seperti apa gitu ya. Apakah terjadi penurunan nafsu makan juga pada hewan ujinya gitu ya sehingga pakan yang dikonsumsi kita ukur. Oke, berikutnya pengujian. Pengujiannya bisa hematologi, biochemistry, makropatologi, dan histopatologi gitu ya. Jadi kalau yang aku toksisitas itu hanya organnya yang diambil,
Kalau di sini darahnya juga diambil gitu ya, untuk menentukan diferensial bloodnya seperti apa, kemudian clinical biochemistry-nya itu seperti apa. Kemudian reportingnya sama kayak tadi, pendahuluan, literatur review, kemudian metodenya gitu ya, itu animalnya apa, dosisnya berapa, kondisi tesnya berapa, kemudian result, discussion, conclusion, reference list biasa gitu ya. Oke, berikutnya uji toksisitas kronis. Nanti kalau ada pertanyaan saya silahkan dipotong aja ya. Nah, uji toksisitas kronis ini kalau OECD itu hanya memberikan uji toksisitas kronis selama 12 bulan gitu ya. Sedangkan Perka Badan POM itu memfasilitasi uji toksisitas kronis itu yang 9 bulan. Ini digunakan untuk jamu ke obat herbal standar atau akan dinaikkan registrasinya ke fitofarmaka gitu ya. Tetapi untuk bahan kimia tertentu, kemudian bahan apa eh, obat herbal yang alkaloidnya tinggi gitu ya, itu harus diuji selama 12 bulan, atau kita mau gunakan fraksi herbal yang tidak diketahui profil keamanannya gitu ya. Jadi tetap harus dites secara kronis selama 12 bulan. Oke, ini adalah hewan ujinya yang digunakan bisa white rat atau mouse rodent gitu ya. Dengan usia 4 sampai 5 minggu saja gitu ya. Usia yang digunakan bisa 4 sampai 5 minggu. Kalau yang tadi kan 8 sampai 12 gitu ya. Ini bisa lebih muda lagi gitu ya. Sudah bisa digunakan sebagai bahan subjek uji seperti itu. Kemudian setiap grup ini ada 40 hewan uji terdiri dari 20 pejantan dan 20 betina. Kemudian at interim group itu ada 20 hewan uji, 10 jantan dan 10 betina. Yang ini dikorbankan pada bulan ke-6 gitu ya. Tadi kan ujinya harusnya selama 9 bulan atau 12 bulan gitu ya. Tapi kenapa yang ini kita korbankan di bulan ke-6? Kira-kira kenapa? Ini supaya gitu ya, supaya kita tahu kalau full 9 bulan atau 12 bulannya itu nanti kira-kira yang mau kita mati yang mana saja gitu ya. Karena kita sudah coba ngintip di sini gitu ya. Pada bulan ke-6 itu kita coba ngintip. Hasilnya kayak gimana sih setelah pemberian selama 6 bulan gitu ya. Berarti nanti yang pemberian selama sampai 1 tahun atau 2 tahun gitu kita bisa eh, prediksi gitu ya, tempat toksisitasnya atau jenis toksisitasnya. Oke, berikutnya dosis dan grup itu yang dosisnya minimal 3 dosis yang berbeda. Yang tinggi itu toxic effect tapi tidak mati, maksimum 1000 miligram. Kemudian yang intermediate itu menimbulkan toksik yang lebih ringan gitu ya. Kemudian yang low itu tidak menyebabkan toksisitas gitu ya. Supaya kita mendapatkan noailnya berapa gitu ya. Kemudian ini ditambah satu control group dan satu at interim group. Observasinya bagaimana? Observasinya sama gitu ya. Harus dilakukan secara sistematik supaya mudah gitu ya. Kita nggak kelamaan mencatat di lembar pengamatan gitu ya. Karena sudah kita buat secara sistematis. Jadi mungkin kita tinggal centang-centang atau silang gitu ya. Atau di buletin gitu. Sehingga lebih mudah. Sama dengan yang uji toksitas subkronis tadi, monitoring berat badannya dilakukan 2 kali seminggu gitu ya. Kemudian hewan ujinya ditimbang setiap hari untuk apa, menentukan bahan uji yang harus diberikan berapa banyak gitu ya. Kemudian ini untuk pakannya ditimbang setiap 2 hari gitu ya. Sama kayak yang tadi. Kemudian kalau terjadi kematian pada hewan uji,
pada saat pemberian hewan uji gitu ya, pemberian bahan uji itu kalau belum melewati rigor mortis atau belum mengalami kekakuan itu bisa dengan apa segera diotopsi untuk dilihat apa yang menyebabkan kematian atau apa yang menyebabkan toksisitas gitu ya. Kemudian organnya diambil untuk makropatologi dan histopatologi. Oke, kemudian tes lainnya ada hematologi, ada clinical biochemistry sama ini makropatologi tadi dan histopatologi itu ketentuannya seperti apa gitu ya. Oke, berikutnya ini adalah reportingnya seperti apa. Reportingnya sama, harus ada pendahuluan gitu ya terkait bahan ujinya adalah ini gitu ya berdasarkan literatur review. eh, Dosis farmakologinya misal sekian gitu ya. Oke, sudah selesai. Kemudian metodenya itu kita tulis hewan ujinya apa, dosisnya berapa, kondisi tesnya seperti apa gitu ya. Sama kayak yang tadi, result, discussion, conclusion, dan reference listnya seperti apa. Oke, itu yang mau saya kenalkan di uji toksitas yang tidak spesifik. Terus ini itu saya mau tunjukkan ada regulator gitu ya di level internasional itu namanya International Council for Harmonization of Technical Requirement for Registration of Pharmaceutical for Human Use. Biasa disingkat hanya ICH gitu ya. Membernya adalah US FDA, kemudian EMA, dan juga Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare. Kenapa mereka mendirikan atau membuat harmonisasi seperti ini? Tiga negara dan region ini sangat produktif mengeluarkan obat-obat baru gitu ya. Sehingga ketika obatnya itu sudah di-approve oleh FDA di Amerika gitu ya, harapannya itu bisa segera langsung dipasarkan di Jepang atau di Eropa gitu ya. Atau bahkan keduanya. Karena mereka udah punya aturan yang sudah diharmonisasi gitu ya. Jadi motifnya adalah ekonomi sebenarnya gitu ya. Oke, ini bedanya dengan yang tadi, ini memfasilitasi pengujian yang lebih singkat gitu ya. Contohnya, itu yang sebelah kiri ini durasi dari uji toksisitasnya ketika akan dilakukan clinical trial gitu ya. Ini kalau durasi clinical trialnya sampai dengan 2 minggu, berarti durasi dari dose toxicity-nya itu bisa selama 2 minggu gitu ya. Kalau kita pakai Roden. Kemudian antara 2 minggu sampai 6 minggu ini kita samakan dengan lama clinical trialnya gitu ya. Kalau lebih dari 6 bulan, ini mentok di 6 bulan, dah selesai gitu ya. Kemudian kalau yang di sebelah kanan itu untuk repeated dose toxicity study untuk support marketing. Nah, di sini yang 2 minggu itu di Roden ujinya 1 bulan gitu ya. Kalau di Perka Badan POM tadi kan 0 sampai 1 minggu atau kurang dari 1 minggu itu 28 hari gitu ya. Kemudian 1 sampai 4 minggu itu 90 hari. Kalau di sini sampai dengan 2 minggu dapat satu kamar gitu ya. Jadi kalau udah lebih dari sampai 2 minggu itu kita apa ujinya sampai 1 bulan saja gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan itu 3 bulan. Kemudian 1 bulan sampai 3 bulan itu ujinya hanya 6 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan itu hanya 6 bulan. Jadi kalau tadi di OECD atau di Perkabadan POM itu uji kronisnya
itu sampai 12 bulan atau 9 bulan kalau tadi jamu gitu ya. Ya kalau di sini bisa hanya 6 bulan saja maksimum gitu ya. Jadi lebih cepat. Nah, harapannya gitu ya, nanti kalau Mas dan Mbak ada yang kerja di di regulasi gitu ya, bolehlah diadopsi uji-uji yang lebih cepat seperti ini gitu ya. Tadi kan di Badan POM sudah ada tuh memfasilitasi pengujian yang lebih pendek gitu ya. Ada yang uji 14 hari saja gitu ya. Kemudian ada yang uji 9 bulan saja gitu ya. Harapannya nanti ya maksimal 6 bulan deh gitu. Harapannya bisa begitu gitu ya. Tapi ini tergantung nanti pembuat kebijakan. Tuh. Oke, ini contoh kasus gitu ya. Contoh kasus jamu A itu isinya adalah Pilantus niruri mau dibuat sebagai obat herbal terstandar. Saat ini indikasi jamunya adalah membantu menjaga kesehatan. Itu durasi penggunaannya berapa lama? Berapa lama? Misal untuk flu gitu ya. Membantu menjaga kesehatan kan misal untuk badan kurang sehat gitu ya atau mau gejala influenza gitu ya. Paling penggunaannya maksimum seminggu gitu ya. Kalau penggunaannya maksimum seminggu, berarti uji repeated dose toxicity-nya itu berapa lama kira-kira? 28 hari saja ya. Kemudian kalau diminta LD50, uji toksisitas akutnya pakai yang mana? Yang? Oke. Kira-kira yang mana? Dari uji toksisitas akut tadi kan ada tiga prosedur. Kalau yang diminta LD50 yang mana? Yang itu ya. Oke. Terus berikutnya jamu B nanti silahkan dipelajari sendiri gitu ya. Oke, kuliah hari ini selesai sampai di sini.